Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Widiasa Puskas. NIM saya 25370013. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya akan menjelaskan bagaimana memahami filsafat dalam ilmu geografi. Yang pertama ada ontologi geografi. Ontologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mengkaji hakikat sebenarnya suatu ilmu. Supaya tidak terjebak dalam kajian ilmu lain, kita perlu memahami kembali aspek ontologi filsafat ilmu geografi. Secara eksplisit dapat dipahami bahwa geografi merupakan bidang ilmu yang integratif antara aspek fisik dan sosial. Dalam mengkaji fenomena geosfer, tidak boleh hanya meliputi aspek fisik saja, tetapi juga meliputi aspek sosial. Selain itu, ilmu geografi merupakan analisa sintesis terhadap fenomena geosfer. Dalam melakukan kajian geosfer, perlu menggunakan 3 pendekatan utama, yaitu pendekatan ke ruangan, pendekatan ke lingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan ke ruangan menekankan pada analisa sintesis terhadap variasi perbedaan lokasi di permukaan bumi. Pendekatan ke lingkungan menekankan pada hubungan interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Pendekatan kompleks wilayah menekankan pada kajian terhadap suatu wilayah yang meliputi aspek fisik dan aspek sosial. Yang kedua, ada epistemologi geografi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang menekankan pada kajian terhadap cara mendapatkan pengetahuan secara benar. Dalam hal ini, aspek epistemologi dalam ilmu geografi sama seperti kelompok ilmu lainnya, yakni menggunakan metode induktif dan deduktif. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang lengkap terhadap fenomena geosfer. Selain itu, epistemologi geografi juga menekankan pada analisa kualitatif dan kuantitatif. Salah satu contohnya dalam mengkaji gunung berapi. Analisa kuantitatif dapat digunakan dengan memanfaatkan teknologi geospasial untuk memetakan area terdampak. Hasil analisa tersebut memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada analisa kualitatif. Dengan analisa kualitatif, kajian gunung berapi juga mengkaji aspek aktivitas manusia yang berada di sekitar gunung berapi. Sebagai contoh, di kawasan gunung berapi menjadi destinasi wisata yang dapat menghidupkan ekonomi masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, ada aksiologi geografi. Aksiologi geografi menekankan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu contohnya adalah peran dari ahli geografi muslim dunia pada abad ke-12 yang bernama Al-Idrisi. Ia membuat peta dunia pertama yang dilengkapi dengan jalur perdagangan, sungai, daratan, dan pegunungan. Selain itu, kemampuan imajinasi geografi banyak membantu dalam memaknai perbedaan variasi lokasi di permukaan bumi, seperti menumbuhkan sikap etis yang tercermin dari sikap peduli terhadap bangsa, serta mampu menghargai perbedaan budaya di setiap wilayah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.